Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini sudah siap belajar kan? Kita akan belajar tematik 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Dengan subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 1. Sekarang coba perhatikan gambar di samping. Menurut kalian, cerita apa yang sesuai dengan gambar di samping? Selanjutnya, buatlah 5 pertanyaan terkait gambar di samping. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Oke, sebelum kita masuk ke kalimat pertanyaan, Miss Mawar akan menjelaskan apa kalimat tanya. Teman-teman ada yang tahu? Oke, baiklah. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Biasanya terdapat kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa, serta diakhiri tanda tanya. Nah, teman-teman, ada yang tahu dengan tanda tanya? Oke, baiklah. Miss Mawar akan jelaskan kembali tanda tanya. Tanda tanya, tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, hari ini ada beberapa kata tanya yang akan kita pelajari, yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa nama benda ini? Oke, berikutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya seperti siapa yang rajin belajar? Siapa nama kamu? Jadi, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Oke, sudah paham anak-anak? Selanjutnya ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana rumah Jana? Di mana membeli buku itu? Oke, paham ya? Oke, kemudian ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu pulang? Kapan pesananku akan diantar? Jadi, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Oke, kita lanjut ya. Kata tanya berikutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh, mengapa Dila belum makan?
Mengapa di sana sangat ramai? Nah, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Oke, teman-teman di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi dengan kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan kondisi, keadaan, atau cara. Contoh, bagaimana cara membuat kue bolu? Yang kedua, bagaimana kamu bisa terjatuh? Jadi, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan kondisi, keadaan, atau cara. Oke. Dan yang terakhir ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Seperti contohnya, berapa banyak pensil yang kamu patahkan? Yang kedua, berapa harga buku itu? Nah, jadi kata tanya berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham? Nah, sekarang silakan kalian membuat kalimat tanya dari gambar di samping. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Di sini ada percakapan antara Wayan dan Togar. Togar, ayo kita bermain kelereng, kata Wayan. Ayo, aku punya 12 butir kelereng, yang 11 aku taruh di lingkaran. Togar pun menjawab. Aku punya 10, yang 9 aku taruh di dalam lingkaran. Balas Wayan. Baiklah, berarti kita ada 20 butir kelereng di dalam lingkaran. Aku bagi menjadi 5 baris ya, kata Togar. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Seperti cerita Wayan dan Togar, dia mempunyai kelereng sebanyak 20 butir. Lalu dia membuat lingkaran sebanyak 5. Oke, kita akan pakai pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kelerengnya tadi ada berapa? 20. 20 kita kurangi dengan banyaknya lingkaran yang dibuat Wayan dan Togar, yaitu 5. Kita akan kurangi sampai hasilnya 0. 20 dikurangin 5 sama dengan 15. 15 dikurangin 5 sama dengan 10. 10 dikurangin 5 sama dengan 5. 5 dikurangin 5 sama dengan 0. Berarti kita melakukan pengurangan dengan angka 5 sebanyak berapa kali? 4
kali. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi setiap lingkaran itu terisi berapa butir kelereng? 4. Karena hasil dari pembagian 20 dibagi 5. Jadi setiap lingkaran yang dibikin Wayan dan Togar itu ada 4 butir kelereng. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke, selanjutnya alat yang dibutuhkan untuk menggambar. 1. Pensil. 2. Buku gambar. 3. Penghapus. 4. Penggaris. 5. Alat warna. Oke, jadi alat yang dibutuhkan untuk menggambar ada pensil, buku gambar, penghapus, penggaris, dan alat warna. Baiklah anak-anak, tugas yang akan Miss kasihkan, Miss akan kirim di Google Classroom. Nanti untuk gambar, kalian fotokan saja ya. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.